dulu nih soal Pengalamannya. pengalaman syuting dan juga berperan di film Gowok gitu kan, ini apa ya, dari period movie gitu kan, terus Ya. juga kemarin diputarnya Di world fest- premiernya di Rotterdam gitu. Seperti Rotterdam. apa penerimaan dari audiensnya di sana? Seberapa antusias? Surprisingly, kita ada sekitar 6 kali pemutaran selama festival yang berlangsung, ditutup di Pate, salah satu studio besar mereka, diputar di IMAX. Itu pertama kalinya kita melihat audiens yang full house gitu ya, respon yang positif gitu. Tapi respon positif ini juga membuat saya bertanya-tanya apa yang kira-kira menjadi sesuatu yang menarik ya bagi mereka. Dan kita karena kesempatannya ngobrol setelah selesai proses menonton, rata-rata mereka membicarakan lebih kepada cara bertutur, kemudian cerita yang diangkat, pilihan yang paling menarik buat mereka salah satunya karena ada ya Kamasutra versi Jawa dengan cara-cara yang seperti itu, karena kan buat dunia Eropa mungkin mendidik seseorang untuk tahu bagaimana hubungan intim dan lain-lain itu bukan sesuatu yang kayak ya mungkin mereka punya budaya yang berbeda gitu, tapi kemudian di film ini itu menjadi salah satu yang di highlight gitu. They're quite, some of them, ini penonton ya, merasa bahwa secara sinema it's a very cinematic experience-nya berasa banget menonton film ini di layar sebesar ini, kayak it surprised them how Indonesia can made it. Tapi buat saya itu juga sekaligus agak menjadi catatan pribadi karena we do have a lot of good movies sebenarnya yang mungkin dunia belum lihat gitu. Kendala kita banyak lah ya, tapi berangsur-angsur itu bisa diatasi dengan jejaring yang terjadi, keterlibatan film Indonesia di festival internasional dan lain-lain. Jadi akhirnya ini berkembang terus gitu. Rasanya akan menjadi menarik ketika jejaring itu kita bawa ke Indonesia. Dan itu berhasil dilakukan oleh JAF Market tahun lalu atau JAF festival film JAF gitu ya, membawa beberapa programmer untuk datang ke Indonesia dan kemudian kita bisa bertemu dengan mereka berjejaring. Mungkin itu Rotterdam buat saya adalah sebuah presentasi film Indonesia dengan genre yang beragam. Tapi kalau kita lihat, hampir semua film-filmnya itu memang sangat Indonesia sekali. Mas Garin bercerita tentang Rantang Sunyi, Midnight in Bali, Another Life, Another Side of Bali, di sutradara Robi. Terus tiba-tiba kita punya tema tentang cinta yang dibalut dengan latar peristiwa masa kolonial lewat filmnya Molly, Perang Kota. Terus tiba-tiba ada yang berbicara tentang periodik yang jauh lebih jauh lagi, yaitu Gowok gitu. Gowok itu settingnya 1960-an. So it captures a lot of Indonesian side back in the days. Buat saya itu menarik sekali sih. Rotterdam tuh menjadi pembuka awal tahun yang menarik. Ditambah dengan fakta yang baru saya dengar, mungkin penonton film Indonesia di atas 5 juta penonton. Sampai dengan bulan Februari atau bahkan udah menyentuh angka 8 juta. If I'm not mistaken ya, ini jangan di-quote dulu, dicek lagi, tapi setahu saya baru dengar kemarin angkanya di bulan Februari udah masuk 8 juta. It's a very good news. Mungkin yang aku bisa share dari Rotterdam. Mungkin ada momen-momen yang menarik saat berada di Rotterdam atau ngobrol sama sineas-sineas sana atau ya programmer festival di sana yang paling menarik karena saya juga lagi ada film. Jadi kita butuh ngobrol banyak tentang orang. Jadi colongan juga ya? Iyalah sekalian, itu jejaring namanya juga. Kemudian ya itu menurut saya yang mungkin dilakukan, ngobrol-ngobrol. Dia tentu menjalani tugas juga untuk menjalani interview dengan media, karena kan ada sesi industri, media and industry, ada sesi penonton untuk pemutaran film-film Indonesia yang diputar di sana. Tapi spesifiknya Mas Reza ada kemungkinan kerjasama yang bisa dibawa pulang nggak dari itu? Kalau kerjasama yang dibawa pulang, saya rasa sudah terjadi justru sebelum Rotterdam. Dengan penandatanganan NL Fund kemarin dengan pemerintah Belanda di JAF, itu penandatanganan itu membuka hal itu yang untuk kemudian berkembang. Film Molly itu kan melalui kerjasama juga dengan NL Fund. Jadi ada kerjasama yang dilakukan. The rest, saya rasa mungkin filmnya Dini ya, Four Seasons in Java, itu akan menjadi salah satu film juga yang potensialnya akan bekerjasama mungkin dengan pemerintah. Entah, tadi ada namanya saya lupa disebutkan dengan institusi apa. Jadi tentu potensi itu ada dan
saya yakin cukup besar kayaknya akan porsinya, karena melihat kita banyak sekali sebenarnya memotret film Indonesia dengan berlatar belakang masa-masa penjajahan itu banyak banget. Jadi kayaknya ya it would be few maybe co-production atau kerjasama dalam bentuk lainnya yang akan terjadi antara pemerintah Belanda dengan Indonesia dalam urusan film. Kalau tadi Mas Anu kan sempat mention soal pemerintah tuh harusnya support film-film yang dari festival gitu untuk bisa tayang secara lebih panjang dan punya layar yang lebih banyak. Sepakat nggak Mas sama itu, dan kenapa mungkin, atau Mas Reza punya perspektif lain? Terima kasih Pak. Udah dapat apa ya? Kalau gini, festival film itu ada juga untuk memberikan ruang alternatif bagi film-film. Mereka punya tuh biasanya jenis-jenis. Setiap festival punya karakteristiknya masing-masing, dan biasanya ada tema-tema tertentu yang diusung tiap-tiap International Film Festival. Tahun ini arahnya lagi kemana, isu apa yang mau diangkat, film-film yang mereka pilih juga biasanya ada tuh. Mereka lagi mau mengarah ke isu yang ini misalnya gitu. Kalau film itu kembali ke Indonesia, menurut saya penting sebenarnya untuk memiliki nafas. Karena kita tahu film festival itu kan cenderung, sebenarnya kan nggak ada istilah film, agak sulit saya mengelaborate istilah film festival gitu. Ini adalah film yang ditayangkan di sebuah festival. Tapi film festival, film box office juga bisa jadi film festival. Jadi it depends gitu kan. Kalau ada dukungan berupa memperpanjang, itu saya rasa menjadi nafas yang melegakan untuk independent filmmaker. Mungkin itu saya memakai istilah itu, independent filmmaker, yang kadang-kadang mungkin dalam rangkaian antrian pasti kan juga nggak mudah ya bersaing dengan film-film lain, dan itu udah ada mekanisme bisnis yang biasanya sudah terbentuk, sehingga kadang-kadang ketika pun akhirnya tayang mungkin nafasnya lebih pendek. Nafas pendek panjang ini juga tergantung penonton. Jadi balik lagi, kita juga perlu tahu karakteristik penontonnya seperti apa. Kalau saya pribadi, tentu apapun yang mendukung filmmaker ini pasti saya setuju. Tapi mungkin kita butuh satu hal lain yang sedang saya susun draftnya untuk saya bawa ke salah satu menteri mengenai potensi untuk apakah mungkin Indonesia juga memiliki pertumbuhan layar yang lebih signifikan. Tapi nanti itu saya bahas di pertemuan lain. Kak, ini kan film yang ya tadi Kowok itu kan diterima antusias di Rotterdam. Nah, itu kan nanti akan tayang di Indonesia juga. Nah, mungkin harapannya seperti apa untuk penonton Indonesia begitu? Ya, kalau saya tentu berharap sekali, karena gini, penonton film itu pada akhirnya adalah orang-orang yang saya sebagai pemain menunggu-nunggu untuk mereka bisa merespon film dengan baik. Artinya mau menonton, kita bergantung banyak pada penonton film, sehingga apresiasi dari mereka itu bentuknya adalah dengan mereka meluangkan waktu mereka ke bioskop untuk film Indonesia. Saya tentu berharap mudah-mudahan penonton film Indonesia bisa menikmati Gowok di sinema segera. Mungkin Mei, Juni kalau saya tidak salah jadwal tayangnya. Mas Anang lebih tahu pasti. Kemudian saya berharap bisa ditonton sebanyak-banyaknya penonton film Indonesia, dan semoga teman-teman suka film. Intinya saya berharap mudah-mudahan penonton meluangkan waktu untuk menonton film. Kalau film Pangku kapan Mas Reza? Masih panjang, masih jauh kalau itu Mas. Tapi Mas, biasanya masih banyak pertanyaan nih soal yang kalau misal di dunia film tuh kenapa sih kayak film-film festival tuh yang sebenarnya di luar tuh pasti dapat banyak penghargaan, tapi ketika di dalam negeri sendiri tuh penontonnya tuh sulit bertumbuh. Jadi kayak nafasnya tuh jauh lebih pendek gitu kalau secara bisnis gitu. Nah, mungkin pandangannya seperti apa? Satu, pastikan kalau film-film yang sangat independen, cara mereka mempromosikan juga mungkin tidak bisa semasif studio-studio besar. Artinya capital mereka juga lebih terbatas. Itu semua butuh modal. Promosi film itu butuh modal, butuh biaya. Kadang-kadang mereka mungkin justru dengan harapannya ketika di festival-festival mereka udah diputar, memenangkan sesuatu, itu bisa jadi buzz teman-teman media di Indonesia untuk kemudian menjadi bahan pemberitaan. Karena kadang-kadang ya kendala-kendala seperti itu pasti dihadapi. Minimnya budget untuk promosi, sehingga mereka mau create awareness juga sulit. Atau ada juga sebagian, saya pernah berbicara dengan beberapa filmmaker yang merasa bahwa
memang film seperti ini tentu berharap ditonton banyak, siapa yang nggak senang. Tapi gue juga sadar bahwa film seperti ini akan sangat niche. Nah, market niche Indonesia itu kan kenapa disebut niche? Karena memang kecil mungkin community-nya. Ruang-ruang alternatifnya yang mesti lebih banyak. Sehingga mungkin gerakan ini bisa, film-film alternatif itu bisa semakin memiliki ruang pemutaran yang tidak terlalu memberikan mereka nafas yang tergopoh-gopoh gitu. Mungkin itu. Mungkin untuk peran pemerintah sendiri harapannya untuk para sineas dan dunia perfilman seperti apa mungkin ke depannya? Terus memberikan dukungan yang komprehensif, yang signifikan, kemudian tepat sasaran. Itu yang paling penting. Dunia film itu sangat saya selalu bilang orang-orang film itu orang-orang yang resiliensinya tinggi, daya juangnya tinggi, mereka bisa beradaptasi di berbagai macam situasi. Tidak jarang juga cara mereka untuk bisa masuk ke festival, mereka juga harus bergerak sendiri dulu. Itu tidak jarang dilakukan oleh orang-orang film. Jadi buat saya, ketika pemerintah bisa melalui policy, peraturan yang memberikan dukungan terhadap filmmaker, kita nggak hanya bicara tentang pembuatan film loh, kesejahteraan pekerja film itu juga menjadi faktor penting. Hari-hari ini mungkin kita sering dengar ada isu-isu tentang kerjanya 30 jam atau apa, saya sempat membaca itu. Buat saya itu justru membutuhkan juga perhatian khusus, mengatur jam kerja dan lain-lain. Itu mungkin wilayahnya wilayah di, mungkin saya kalau tidak, mudah-mudahan saya nggak salah ya, tapi Kemenaker harusnya, Kementerian Ketenagakerjaan harusnya juga bisa mengakomodir isu-isu tersebut. Karena banyak hal. Kalau kita ngomongin dukungan itu akan terlalu panjang, tapi sejauh ini saya rasa untungnya teman-teman di perfilman itu vokal, berani menyampaikan pendapat, dan tidak jarang pendapatnya juga didengar gitu. Karena mungkin relasinya cukup dekat kali hubungannya.